warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah, NIM T 2018-3036. Di sini saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan sedikit mengenai manajemen harapan, yang mana setiap perubahan selalu memunculkan dua pihak, yakni pihak yang ketakutan dan pihak yang menaruh banyak harapan. Oleh karena itu, seorang pemimpin perubahan harus mampu memahami struktur emosi harapan agar lebih bijak dalam mengolah harapan tersebut. Kemudian dalam manajemen harapan ada poin-poin penting. Yang pertama, harapan dan realitas. Ketika perubahan digulirkan dan pemimpin perubahan datang, maka manusia membentuk ekspektasi yang wajar dan dibentuk berdasarkan hitungan logis rasional. Ekspektasi yang didukung oleh dorongan-dorongan sifatnya emosional akan membentuk hasrat harapan. Oleh karena itu, manusia harus mampu dan rela menyesuaikan terhadap harapannya sehingga lebih siap menerima realitas yang berada di bawah harapannya semula, sepanjang ia dapat mengerti faktor-faktor penyebab yang dapat diterima oleh akal tersebut. Kemudian ada harapan dan teori atribusi. Teori atribusi itu sendiri menjelaskan tentang bagaimana sikap ingin tahu manusia untuk menemukan kesadaran-kesadaran baru melalui sejumlah yang dapat dideteksi. Adapun dimensi-dimensi penyebab yang ada dalam teori atribusi, yang pertama locus of control, membahas mengenai siapa yang menyebabkan terjadinya kegagalan, kekurangan, atau tidak tercapainya target. Kemudian yang kedua ada durasi, yang membahas mengenai apakah persoalan, kesalahan, kegagalan itu terjadi berulang kali atau hanya sekali saja. Yang ketiga ada kendali, yang membahas mengenai apakah kejadian yang mengakibatkan harapan itu tidak dapat dipenuhi dapat dikendalikan oleh sang pemimpin. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah dalam yang poin kedua ada langkah-langkah dalam inhibition dan facilitation, yang mana inhibition merupakan kegiatan restorasi, yaitu untuk memperbaiki yang rusak dan mengembalikan sistem agar kembali bekerja seperti seharusnya, atau membangun sistem baru yang lebih baik lagi. Kemudian yang facilitation, yakni menciptakan sistem dan kepuasan baru. Maka dari itu, manajemen perlu mencari strategi yang bisa memberikan kemenangan jangka pendek di samping sasaran jangka panjangnya. Kemudian poin yang ketiga ada memelihara harapan. Harapan positif menjadi penggerak menciptakan perubahan karena menimbulkan hasrat dan dorongan-dorongan yang baru berhenti bila harapan itu telah terpenuhi. Maka dari itu, harapan bukan hanya perlu dikendalikan, namun juga perlu dipelihara, dan pimpinan harus mampu melakukan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada struktur gerakan harapan, yang mana struktur gerakan harapan itu sendiri dimulai dengan adanya pemimpin yang memberikan stimulus pada bawahannya atau audien tentang perlunya perubahan, serta menunjukkan kondisi masa kini dengan gambaran lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian poin yang keempat ada menciptakan harapan-harapan baru. Karena harapan memberikan dorongan dalam perubahan, maka seorang pemimpin harus kreatif untuk menciptakan impian-impian baru. Dalam menciptakan perubahan, seorang pemimpin perlu menciptakan medan-medan baru dan bentuk-bentuk baru, berkomunikasi agar bawahannya tahu di mana mereka berada dan apa yang akan diperoleh dalam waktu dekat ini. Kemudian ada hal-hal yang kasat mata membangun optimisme. Untuk memelihara semangat anak buahnya, seorang pemimpin harus menunjukkan progresnya melalui hal-hal yang dapat dilihat secara kasat mata. Meskipun seorang pemimpin bekerja dengan visi yang belum terlihat secara kasat mata, pemimpin harus bisa menjembatani itu agar progres terlihat dan ikut dirasakan oleh anak buahnya. Kemudian yang poin kelima ada ancaman di balik harapan, yang mana manajemen harapan menjadi sangat penting, mengingat tidak semua harapan itu dapat dipenuhi, terlebih tidak semua harapan itu muncul sebagai respon terhadap janji-janji yang diucapkan oleh seorang pemimpin. Dalam setiap kampanye perubahan, masyarakat atau para pengikut bisa menumbuhkan harapan melalui berita-berita yang mereka baca di
di media massa yang datang dari ucapan-ucapan para pengamat serta opinion leader. Selain itu, masyarakat biasa juga mengkomunikasikan fantasinya mereka sendiri, sehingga fantasi tersebut berpengaruh terhadap orang di sekitarnya. Mereka mengira fantasi itu adalah janji yang segera terpenuhi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.